Ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam jaringan. Komunikasi merupakan sekumpulan elemen yang terintegrasi dan memengaruhi dalam berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Komunikasi adalah pihak komunikator yang membentuk pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu. Sementara komunikasi dalam jaringan dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antara satu orang atau lebih untuk menyampaikan pesan dengan memanfaatkan jaringan internet. Syarat utama komunikasi dalam jaringan adalah adanya jaringan online atau internet, sehingga hubungan satu orang dengan orang lain tidak terkendala jarak dan tempat. Komunikasi online mengacu pada membaca, menulis, berbagi video, audio, file, dan komunikasi melalui jaringan komputer. Sistem komunikasi dalam jaringan seperti yang telah dijelaskan di atas. Komunikasi dalam jaringan merupakan suatu sistem jaringan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terintegrasi. Dalam pengiriman data yang dikirim langsung diterima dan diolah oleh CPU. A. Real-time system. Real-time system adalah komunikasi online yang proses pengirimannya langsung pada saat itu juga. Saat data diterima dan mengirimkannya kembali, hasil yang telah diproses ke pengirim data. B. Batch processing system. Batch processing system merupakan komunikasi online pada beberapa user. Pemrosesannya dilakukan di terminal masing-masing user. C. Time sharing system. Time sharing system adalah suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai. D. Distribute data processing system. Distribute data processing system adalah suatu sistem komputer terpencar yang dihubungkan dalam jaringan komunikasi sehingga setiap komputer dapat mengakses data secara mandiri dan memiliki kemampuan berhubungan dengan komputer lain dalam suatu sistem jaringan. Komunikasi dalam jaringan. A. Text chat. Text chat merupakan sebuah fitur fasilitas aplikasi atau program dalam suatu jaringan komputer, sebagaimana media berkomunikasi dan interaksi secara langsung selama penggunaan sama-sama terkoneksi dengan internet dalam bentuk teks. Keberadaan fitur text chat tidak hanya populer di kalangan remaja, namun juga memungkinkan seseorang dapat berbincang apa saja, misalnya pekerjaan, persahabatan, pelajaran sekolah, tugas, dan sebagainya. Secara sederhana, text chat didefinisikan sebagai suatu aplikasi di mana pengguna dapat melakukan komunikasi dengan pengguna lainnya yang menggunakan teks. Text chat merupakan bagian dari chatting. Chatting berarti berbicara dengan orang lain dengan menggunakan komputer. B. Video chat. Video chat merupakan komunikasi yang dapat memanfaatkan audio dan video di saat yang bersamaan. Dengan menggunakan video chat memungkinkan seorang terhubung dan berkomunikasi secara jarak jauh. Video chat menggunakan beberapa perangkat sistem jaringan komputer. Meskipun ada pula yang menggunakan tablet dan smartphone, video chat adalah salah satu media komunikasi yang memberikan kemudahan pengguna untuk dapat melihat wajah lawan berbicara dalam chattingan dengan menggunakan kamera yang terdapat di notebook atau perangkat komputer. Macam-macam komunikasi dalam jaringan. A. Komunikasi serempak atau synchronous. Komunikasi serempak disebut juga dengan komunikasi sinkron. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang menggunakan komputer untuk berkomunikasi dengan orang lain secara serempak dan waktu nyata atau real time. B. Komunikasi tak serempak atau
Asinkronus. Komunikasi dari tak serempak atau asinkron adalah kebalikan dari komunikasi serempak. Komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang juga menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara tertunda. Contoh-contoh dari komunikasi tidak langsung antara lain adalah 1. Email. Email atau electronic mail adalah sistem surat menyurat dengan elektronik untuk mengirim dan menerima pesan melalui akses internet. 2. Blog. Blog merupakan bentuk aplikasi web yang berisi artikel, tulisan, maupun gambar pada suatu halaman web. Blog juga dapat berupa tulisan pribadi. 3. Forum internet. Forum internet adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh internet di mana semua pengguna dapat berdiskusi dan menggunakan ide atau gagasan tentang suatu permasalahan. Komponen komunikasi dalam jaringan. Komponen komunikasi data, yaitu terdiri dari pesan, pengirim, penerima, perantara, dan juga protokol. Adapun komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer diklasifikasikan menjadi komponen hardware dan komponen software. Berikut penjelasan dari kedua komponen tersebut. Yang pertama yaitu komponen hardware. Komponen hardware merupakan perangkat keras yang secara kasat mata atau fisik dapat dilihat dan disentuh dan juga berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Komponen hardware terdiri dari masukan, proses, dan keluaran. Yang kedua yaitu komponen software. Software merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan hardware. Software memiliki manfaat besar, misalnya mengontrol hardware, mengolah data, menganalisis data, dan juga menghasilkan data, dan sebagainya. 2. Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron. Setelah memahami jenis komunikasi dan komponen pendukung komunikasi dalam jaringan, maka selanjutnya mencoba melakukan komunikasi tersebut. A. Cara melakukan komunikasi sinkron. Langkah-langkah melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Lakukan install WhatsApp pada komputer terlebih dahulu. Buka halaman https://web.whatsapp.com menggunakan Chrome, Opera, atau Firefox. 2. Kemudian buka aplikasi WhatsApp di HP, lalu pilih menu WhatsApp web, kemudian scan QR kode yang muncul pada layar PC. 3. Setelah berhasil, maka data kontak dan chat yang dimiliki akan muncul. Selanjutnya, kita bisa mulai menggunakan untuk chat dan juga mengirim gambar. B. Cara melakukan komunikasi asinkron. Contoh komunikasi asinkron yaitu berkomunikasi melalui email, yaitu cara mengirimkan pesan melalui email. 1. Pastikan kamu sudah memiliki akun email. 2. Pilih sign up, kemudian masukkan alamat email dan password. 3. Ketika sudah masuk pada halaman email, klik pilih tulisan. 4. Tuliskan alamat tujuan dan subjek pesan yang akan dikirim. Kemudian ketikkan pesan pada bagian yang kosong di bawah pilih subjek. Atau dapat juga melampirkan file, foto, dan tautan dari komputer dengan mengklik tombol yang ada di bagian bawah. 5. Setelah selesai, tekan tombol kirim. Jika pesan yang kamu kirim sudah terkirim, maka akan muncul pemberitahuan. Meskipun pesan email sudah terkirim, namun orang yang kita kirim pesan belum saja tidak langsung membuka dan membalasnya. Hal semacam inilah yang dinamakan komunikasi secara